Di sebuah era ketika gereja masih berdiri sebagai benteng kebenaran yang tak tergoyahkan, seorang pemikir dari Jerman menyalakan api pemberontakan yang tak akan pernah padam. Namanya Ludwig Feuerbach. Dan gagasannya begitu berani hingga mengguncang fondasi teologi yang telah berdiri selama berabad-abad. Dunia sebelum abad ke-19 masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia. Tapi Feuerbach membalikkan narasi itu. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan keberanian yang nyaris seperti seorang nabi tanpa wahyu, ia menyatakan bahwa agama tidak lebih dari cerminan psikologis manusia, sebuah proyeksi dari ketakutan, harapan, dan kelemahannya sendiri. Feuerbach bukanlah seorang ateis biasa yang hanya menolak Tuhan. Ia adalah seorang pemikir yang merobek ilusi agama dengan tangan filsafat. Ia tidak sekadar menolak keberadaan Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa gagasan tentang Tuhan sendiri adalah hasil dari kebutuhan manusia. Semakin manusia merasa lemah, semakin ia membutuhkan sosok yang maha kuat. Semakin ia merasa hina, semakin ia membayangkan Tuhan sebagai maha tinggi. Tapi jika Tuhan hanyalah bayangan dari manusia itu sendiri, apa artinya semua kitab suci, semua doa, dan semua ibadah? Feuerbach mengajukan sebuah pertanyaan yang tak terelakkan. Apakah manusia telah menghabiskan ribuan tahun menyembah refleksi dirinya sendiri? Narasi ini bukan sekadar sejarah filsafat. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia sejak awal peradaban membangun sebuah mitos untuk menenangkan ketakutannya sendiri. Dan kini, satu pertanyaan besar menanti. Jika Tuhan hanyalah proyeksi dari manusia, lalu kepada siapa selama ini manusia berdoa? Ludwig Feuerbach lahir pada tahun 804 di kota kecil Landshut, Jerman, di tengah-tengah pergolakan intelektual Eropa yang mulai mempertanyakan otoritas gereja dan dogma agama. Ia adalah anak dari seorang ahli hukum terkenal, Paul Johann Anselm Feuerbach, yang mewariskan kepadanya kecerdasan dan ketajaman berpikir. Awalnya, Feuerbach dididik untuk menjadi seorang teolog. Ia belajar di Universitas Heidelberg dengan harapan menjadi bagian dari dunia yang suci dan spiritual. Namun, semakin dalam ia menyelami ajaran gereja, semakin ia menyadari sesuatu yang menggelisahkan. Agama tidak sedang mengungkapkan kebenaran, melainkan sedang menyembunyikannya. Daya kritis Feuerbach membawanya ke Universitas Berlin, tempat ia berguru kepada Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf besar yang saat itu menjadi tokoh utama idealisme Jerman. Namun, meski terpengaruh oleh Hegel, Feuerbach justru mengambil jalan yang berlawanan. Jika Hegel meyakini bahwa realitas dibentuk oleh roh absolut, Feuerbach justru menyatakan bahwa semua gagasan besar itu berasal dari manusia sendiri. Ia melepaskan idealisme dan memilih materialisme. Bagi Feuerbach, pemikiran tidak datang dari dunia roh, tetapi dari dunia fisik, dari tubuh, dari pengalaman, dari manusia itu sendiri. Keyakinannya ini membawanya pada kesimpulan yang mengejutkan. Tuhan bukanlah makhluk adikodrati yang menciptakan manusia, melainkan sebaliknya. Manusia yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Pandangan ini ia tuangkan dalam karya monumentalnya The Essence of Christianity pada tahun 841. Dalam buku itu, Feuerbach menguraikan bagaimana setiap sifat yang dinisbatkan kepada Tuhan, kemahakuasaan, kebijaksanaan, kasih sayang, sebenarnya adalah sifat manusia yang dibesar-besarkan dan dipisahkan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, agama adalah refleksi dari keinginan dan ketakutan manusia. Pemikirannya yang radikal membuatnya dikucilkan dari dunia akademik. Ia kehilangan posisinya sebagai dosen dan dipaksa hidup dalam keterasingan intelektual. Namun, gagasannya tidak pernah mati. Justru, ia menjadi fondasi bagi pemikiran para pemikir besar setelahnya, termasuk Karl Marx, yang kemudian mengembangkan gagasan Feuerbach ke dalam kritiknya terhadap agama dan masyarakat. Feuerbach bukan satu-satunya filsuf yang menantang gagasan tradisional tentang Tuhan. Jauh sebelum dirinya, filsuf Yunani kuno seperti Xenophanes sudah menyatakan bahwa manusia menciptakan Tuhan menurut gambarnya sendiri. Jika kuda bisa berpikir, kata Xenophanes, mereka akan menggambarkan Tuhan seperti kuda. Jika seorang manusia yang lemah dan fana dapat membayangkan sosok yang maha kuasa, bukankah itu berarti Tuhan hanyalah bayangan dari dirinya sendiri? Inilah gagasan utama Ludwig Feuerbach, sebuah pemikiran yang begitu berani hingga mengguncang dasar teologi yang telah berdiri selama ribuan tahun. Feuerbach meyakini bahwa Tuhan bukanlah entitas yang ada secara objektif di luar manusia, melainkan proyeksi dari sifat-sifat ideal manusia itu sendiri. Dalam The Essence of Christianity, ia menegaskan bahwa segala yang manusia anggap ilahi sesungguhnya adalah manifestasi dari dirinya sendiri, yang dilepaskan dan ditempatkan dalam sosok yang dianggap transenden. Ketika manusia merasa kecil dan rapuh, ia membayangkan sosok yang besar dan maha kuasa. Ketika ia menghadapi ketidakpastian hidup, ia menciptakan figur yang maha mengetahui.
Ketika ia merasakan ketidakadilan, ia menciptakan Tuhan yang Maha Adil. Semua sifat yang disandangkan kepada Tuhan sebenarnya adalah potensi yang dimiliki manusia sendiri, tetapi diperbesar hingga mencapai tingkat absolut. Feuerbach melihat ini sebagai bentuk alienasi. Manusia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih sayang yang ia nisbatkan kepada Tuhan. Ia justru menyerahkan semua keagungan itu kepada sosok yang ia anggap ada di luar dirinya. Dengan demikian, semakin manusia memuliakan Tuhan, semakin ia mengecilkan dirinya sendiri. Agama, menurut Feuerbach, bukanlah tentang Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia, tetapi tentang manusia yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia percaya bahwa kepercayaan kepada Tuhan muncul dari 3 faktor utama: ketakutan terhadap kematian, yang melahirkan gagasan tentang kehidupan setelah mati; ketidakberdayaan menghadapi alam, yang membuat manusia mencari perlindungan dalam sosok ilahi; kerinduan akan keadilan, yang menciptakan konsep Tuhan sebagai hakim yang akan membalas kebaikan dan kejahatan. Dengan kata lain, Tuhan adalah jawaban yang diciptakan manusia untuk mengatasi ketidakpastian dan ketakutan hidupnya sendiri. Manusia tidak tahan dengan kenyataan bahwa hidup ini penuh penderitaan, bahwa kejahatan sering menang, dan bahwa suatu hari ia akan mati. Maka ia menciptakan Tuhan yang akan memberikan makna, membalas kejahatan, dan menawarkan kehidupan abadi. Sebagai seorang yang lahir di Jerman yang didominasi oleh tradisi Kristen, Feuerbach secara khusus menyoroti bagaimana agama ini mengajarkan konsep pengorbanan diri dan penyangkalan terhadap dunia. Ia melihat ajaran ini bukan sebagai kebenaran ilahi, tetapi sebagai bentuk lain dari alienasi manusia. Dengan segala doktrin tentang dosa dan kerendahan hati, membuat manusia semakin terasing dari potensinya sendiri. Feuerbach justru mengajak manusia untuk mengklaim kembali apa yang telah ia serahkan kepada Tuhan. Jika manusia bisa menciptakan gambaran tentang Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana, mengapa ia tidak mengembangkan kasih dan kebijaksanaan itu dalam dirinya sendiri? Dengan meruntuhkan konsep Tuhan sebagai sesuatu yang ada di luar manusia, Feuerbach membuka pintu bagi cara pandang baru terhadap agama. Ia tidak sekadar mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi lebih jauh, ia menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan sebenarnya adalah bentuk lain dari manusia yang mencari dirinya sendiri. Namun, pertanyaannya adalah, jika Tuhan hanyalah proyeksi manusia, lalu bagaimana dengan moralitas? Apakah manusia masih bisa memiliki nilai-nilai luhur tanpa keberadaan Tuhan? Itulah yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Jika Tuhan hanyalah proyeksi dari manusia, lalu bagaimana dengan moralitas? Apakah nilai-nilai luhur seperti kebaikan, keadilan, dan kasih sayang masih memiliki dasar tanpa keberadaan Tuhan? Feuerbach tidak menolak moralitas. Sebaliknya, ia justru ingin membebaskan moralitas dari agama dan mengembalikannya kepada manusia itu sendiri. Ia percaya bahwa nilai-nilai etis tidak berasal dari wahyu ilahi, melainkan dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak membutuhkan Tuhan untuk menjadi baik, manusia bisa baik karena ia adalah manusia. Dalam The Essence of Christianity, Feuerbach menjelaskan bahwa kasih sayang, kepedulian, dan rasa keadilan bukanlah sesuatu yang berasal dari Tuhan, melainkan dari hubungan antar manusia. Ia menolak gagasan bahwa manusia hanya bisa berbuat baik karena takut hukuman atau mengharap pahala dari Tuhan. Baginya, perbuatan baik harus dilakukan karena manusia memiliki hati nurani, bukan karena ada imbalan surgawi. Sebagai contoh, seseorang yang membantu orang miskin seharusnya melakukannya karena ia merasa empati, bukan karena ia ingin mendapatkan tempat di surga. Moralitas yang sejati adalah moralitas yang lahir dari rasa kemanusiaan, bukan dari aturan dogmatis agama. Feuerbach berpendapat bahwa agama justru seringkali merusak moralitas dengan 2 cara. Mengalihkan tanggung jawab ke Tuhan. Dalam agama, kebaikan dan kejahatan sering dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi. Ini bisa membuat manusia kehilangan rasa tanggung jawab terhadap dunia. Jika segala sesuatu ditentukan oleh kehendak Tuhan, maka apa gunanya manusia berjuang untuk memperbaiki dunia, menjanjikan kehidupan setelah mati sebagai pengganti keadilan di dunia? Feuerbach melihat ini sebagai bentuk pelarian. Alih-alih memperjuangkan keadilan di dunia nyata, manusia sering diajarkan untuk pasrah dan menunggu keadilan di akhirat. Baginya, ini adalah bentuk ilusi yang melemahkan perjuangan manusia. Sebaliknya, ia berargumen bahwa kehidupan di dunia ini adalah satu-satunya yang kita miliki, sehingga manusia harus menciptakan keadilan di sini dan sekarang, bukan menundanya untuk kehidupan setelah mati yang belum tentu ada. Jika agama hanya ilusi dan Tuhan hanyalah proyeksi manusia, lalu apa yang bisa menggantikan peran agama? Feuerbach menawarkan humanisme, yaitu pandangan bahwa manusia sendiri adalah sumber makna, moralitas, dan kebahagiaan. Alih-alih beribadah kepada Tuhan, manusia seharusnya beribadah kepada sesamanya, bukan dalam arti penyembahan, tetapi dalam bentuk cinta dan kepedulian.
Ia mendorong manusia untuk menghargai kehidupan di dunia ini, mencintai sesama manusia, dan membangun masyarakat yang lebih adil tanpa harus bergantung pada agama. Feuerbach mengajak manusia untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan menyadari bahwa segala yang ia anggap berasal dari Tuhan sebenarnya ada dalam dirinya. Kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan bukanlah hadiah dari dunia transenden, tetapi berasal dari hati dan akal manusia sendiri. Namun, gagasan ini menimbulkan pertanyaan lain. Jika agama hanyalah ilusi, mengapa ia begitu kuat bertahan sepanjang sejarah? Dan mengapa banyak orang tetap percaya kepada Tuhan, meskipun sains dan filsafat telah menawarkan penjelasan lain? Ludwig Feuerbach bukan hanya mengkritik konsep Tuhan dan agama, tetapi juga mempertanyakan peran para pemuka agama dalam mempertahankan keyakinan yang menurutnya hanyalah proyeksi psikologis manusia. Ia melihat bahwa para pendeta, imam, dan ulama memiliki peran penting dalam melanggengkan sistem kepercayaan yang justru menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Bagi Feuerbach, agama tidak akan bertahan tanpa adanya institusi dan orang-orang yang mengamankan posisinya. Para pemuka agama bukan sekadar individu yang mengajarkan kebajikan, tetapi juga aktor yang memperkuat ilusi yang membuat manusia tunduk pada sesuatu yang ia sendiri ciptakan. Feuerbach melihat para pemuka agama sebagai penjaga narasi bahwa Tuhan adalah sumber segala moralitas dan makna hidup. Mereka membentuk sistem kepercayaan di mana manusia harus bergantung kepada Tuhan, dan dengan demikian, kepada mereka yang dianggap sebagai perantara Tuhan. Mereka bukan hanya pengkhotbah, tetapi juga pemegang kekuasaan atas pikiran manusia. Baginya, para pemuka agama menjaga 3 ilusi besar. Ilusi tentang Tuhan sebagai realitas absolut. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kebaikan. Padahal menurut Feuerbach, kebaikan berasal dari manusia itu sendiri. Ilusi tentang kehidupan setelah mati. Dengan janji surga dan ancaman neraka, manusia dipaksa menerima ketidakadilan di dunia ini dengan harapan bahwa keadilan sejati akan datang di akhirat. Ilusi tentang ketidakberdayaan manusia. Agama membuat manusia merasa kecil dan tidak mampu hidup tanpa bimbingan Tuhan. Padahal Feuerbach percaya bahwa manusia seharusnya menjadi pusat keberadaan itu sendiri. Feuerbach juga menyoroti bagaimana agama seringkali digunakan oleh para pemuka agama untuk mengendalikan masyarakat. Ia melihat bahwa doktrin-doktrin agama yang menuntut ketaatan, kerendahan hati, dan kepasrahan justru membuat manusia semakin lemah. Dengan cara ini, agama menjadi alat kontrol yang efektif, di mana manusia merasa mereka harus mengikuti aturan tanpa mempertanyakannya. Ia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa semua pemuka agama bertindak dengan niat buruk, tetapi ia meyakini bahwa institusi agama cenderung melanggengkan kepasifan dan ketundukan, bukan kebebasan dan pencerahan. Sebagai seorang Jerman yang hidup di bawah dominasi gereja Kristen, Feuerbach secara khusus menyoroti bagaimana Kristen institusional telah menyimpang dari ajaran aslinya. Ia melihat bahwa Yesus, dalam sejarahnya, adalah seorang manusia biasa yang mengajarkan cinta kasih dan kemanusiaan. Namun, gereja kemudian membangun mitologi tentang Yesus sebagai anak Tuhan dan menggunakan figur ini untuk mempertahankan otoritasnya. Bagi Feuerbach, iman kepada gereja lebih banyak berisi dogma daripada nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyayangkan bagaimana agama yang seharusnya mengajarkan cinta dan kepedulian justru sering digunakan untuk membangun hierarki kekuasaan yang menindas. Sebagai penutup, Feuerbach bukan hanya ingin meruntuhkan konsep Tuhan atau melawan para pemuka agama. Ia ingin membebaskan manusia dari belenggu ilusi agar mereka dapat menemukan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa manusia tidak perlu menjadi pengikut yang tunduk kepada sesuatu yang ia sendiri ciptakan. Ia mengajak manusia untuk mengambil kembali nilai-nilai yang telah ia proyeksikan ke dalam Tuhan. Jika manusia menganggap Tuhan maha bijaksana, maka ia sendiri harus berusaha menjadi bijaksana. Jika manusia melihat Tuhan sebagai maha pengasih, maka ia sendiri harus menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Jika manusia percaya Tuhan sebagai sumber keadilan, maka ia sendiri harus memperjuangkan keadilan di dunia ini, tanpa menunggu kehidupan setelah mati. Dengan demikian, Feuerbach menutup gagasannya dengan seruan yang provokatif. Berhentilah mencari Tuhan di langit, dan mulailah menemukannya dalam diri manusia itu sendiri. Namun, pertanyaannya tetap terbuka. Jika manusia benar-benar menciptakan Tuhan, apakah ia bisa hidup tanpanya? Ataukah ilusi itu tetap dibutuhkan, meskipun hanya sebagai penghiburan? Sejarah menunjukkan bahwa manusia terus berpegang pada keyakinan, bahkan setelah gagasan Feuerbach menyebar luas. Mungkin, seperti yang ia duga, manusia memang belum siap untuk sepenuhnya hidup tanpa Tuhan yang ia ciptakan sendiri.